Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang teks cerita sejarah. Materi ini merupakan bab kedua dari kelas 12 pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kalian telah belajar materi surat lamaran pekerjaan. Ya, anak-anak, jika kalian telah membaca judul ini atau mungkin telah belajar lebih dulu dari buku paket di sekolah, lalu apa yang kalian dapatkan dari materi teks cerita sejarah? Apakah materi ini sebenarnya mirip dengan materi sejarah pada mata pelajaran yang telah kalian dapatkan di sekolah, misalnya sejarah Indonesia atau sejarah minat? Ya, kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan kalian belajar di sejarah Indonesia atau sejarah minat, maka kalian akan belajar sejarah berdasarkan fakta sejarah. Kalau di bahasa Indonesia ini, maka kita nanti akan belajar sejarah berdasarkan fakta sejarah atau juga sejarah berdasarkan fiksi atau sejarah fiksi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi teks cerita sejarah, saya jelaskan terlebih dahulu. Karena kita berada di situasi pandemi COVID-19 ini, maka ada beberapa kompetensi dasar ya yang kemudian dihilangkan oleh pemerintah. Akhirnya kompetensi dasar yang perlu kalian capai itu lebih sedikit ya. Dan misalnya dulu sebelum adanya pandemi corona, KD 3.1.4.1 ini satu pasang KD ya, 3141 dan 3242 ini merupakan KD dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang di teks cerita sejarah itu ada di 3.3, 4.3 satu pasang KD, kemudian 3.4, 4.4. Itu ada pada materi teks cerita sejarah. Kebanyakan di KD ganjil, misalnya 31, 33, 35, itu adalah membahas garis besarnya dari materi yang akan kita pelajari. Misalnya awalan, permulaan dari surat ya. Tapi di KD genap, misalnya 3.2, 3.4, 3.6 itu lebih ke arah misalkan membahas struktur, ciri bahasa. Dan yang perlu kalian pahami lagi, KD 3 titik itu merupakan KD untuk mengukur pemahaman kalian, untuk mengukur kognitif kalian. Dan KD 3 titik, maksudnya dan KD 4 titik itu adalah KD untuk mengukur kemampuan kalian dalam memproduksi, membuat, menyusun ya. Misalkan memproduksi, menyusun, mengabstraksi, merancang, yang intinya adalah ada hasil karya dari tulisan kalian, ada hasil karya dari apa yang telah kalian buat. Dan ini adalah kompetensi dasar untuk mengukur psikomotorik kalian, keterampilan kalian kalau 4 titik ya. Nah, kemudian oleh pemerintah kemudian KD itu dipadatkan ya, hanya diambil KD-KD genap. Oleh karena itu 3.2 di surat lamaran pekerjaan kemudian menjadi 3.1. Nah, 3.1 yang sekarang ini itu sebenarnya dulunya adalah 3.2 di materi surat lamaran pekerjaan. 3.2 yang sekarang ini menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dulunya itu ada di 3.4. Kira-kira begitu ya. Dan pada materi teks cerita sejarah berarti tugas kalian nanti adalah bisa menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Itu kalau dari sisi kognitif atau pengetahuan, dan dari sisi keterampilan kalian harus bisa menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Yaitu untuk apa? Mendapatkan hasil dari psikomotorik kalian, keterampilan kalian. Itu. Kira-kira sudah jelas ya? Baik, kita masuk pada materi teks cerita sejarah. Nah, ini yang akan kita bahas atau yang harus kalian capai dalam materi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sendiri itu adalah naskah cerita atau narasi rekaan. Rekaan itu adalah imajinatif. Imajinatif itu ada hal khayal, ya, ada hal khayal atau hal yang fiksi yang ada pada cerita itu. Tetapi jangan lupa tetap mengandung unsur-unsur sejarah.
Sedangkan naskah cerita sendiri ya berarti bisa cerita berdasarkan fakta atau cerita rekaan itu sendiri. Jadi sekali lagi cerita sejarah itu bisa berdasarkan fakta sejarah atau juga bisa berdasarkan sejarah fiksi. Kemudian dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata. Unsur nyata yang bisa kemudian kita buktikan dari teks cerita sejarah itu misalnya tokoh, nama tempat, dan yang paling penting adalah peristiwanya. Ini berarti peristiwanya adalah peristiwa yang sudah terjadi. Karena sudah terjadi berarti fakta. Namun dalam cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya prosa lama, legenda. Legenda itu kaitannya dengan asal-usul tempat. Mitos. Mitos itu berkaitan dengan keyakinan. Bisa dipercaya juga bisa tidak. Dongeng, cerita fantasi atau khayalan. Misalnya legenda asal-usul Tuban. Ya, konon katanya Tuban itu berasal dari sebuah tongkat yang ditancapkan ke batu dan kemudian dari batu itu keluarlah sumber mata air. Nah, akhirnya disebutlah Tuban, metu banyune. Misalnya itu. Mitos. Terkadang ketika ada burung gagak terbang di atas rumah kita, kabarnya akan ada orang yang meninggal. Nah, itu bisa dipercaya juga bisa tidak. Dongeng misalnya, ada timun mas. Timun mas itu berisikan bayi yang kemudian diperebutkan oleh nenek tua dan juga buto ijo. Nah, itu adalah cerita-cerita khayalan. Apakah iya seorang anak itu lahir di dalam sebuah timun atau timun mas? Nah, itu adalah cerita sejarah, bisa kemudian fakta sejarah, juga bisa sejarah fiksi. Ciri-ciri cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Ini pasti, karena kita berbicara sejarah berarti kita berbicara masa lalu. Disajikan secara kronologis. Kronologis itu berurutan. Sering menggunakan konjungsi temporal. Karena kronologis pasti kita akan sering menemukan konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan waktu. Isinya dapat berupa fiksi atau fakta. Dengan latar berupa fakta. Jadi isinya itu bisa benar-benar nyata ada atau juga bisa benar-benar itu merupakan khayalan, imajinatif, tetapi latarnya nah ini berupa fakta. Artinya latar yang memang benar-benar ada pada saat itu. Kalau kita berbicara sejarah masa lalu tentang kemerdekaan ya, sejarah peperangan, kan tidak mungkin kemudian saat peperangan kita kemudian bisa hidup enak. Latarnya misalkan penggambaran seorang tokoh itu hidup enak, kemudian bisa menikmati fasilitas internet, ada mall, kita bisa keluar masuk mall dengan enak. Nah, misalnya itu. Maka ini akan kemudian bertentangan dengan latar peperangan atau latar kemerdekaan. Ya. Nah, jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah itu ada dua. Ada yang pertama, sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua, ini. Sejarah berdasarkan fiksi. Sekali lagi, sejarah berdasarkan fakta sejarah dan sejarah fiksi. Jika sudah paham, kita kembali ke sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, sejarah berdasarkan fakta sejarah yang pertama, disusun berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, tokoh, latar, dan kronologis peristiwa itu benar adanya. Jadi tokoh kita bisa membuktikan, latar kita juga bisa membuktikan, dan kronologis peristiwa itu juga benar terjadi pada saat itu. Hanya saja ini semua dirangkai dalam bingkai sastra. Mengapa? Agar ceritanya lebih menarik. Kalau kita membaca sastra itu kan tulisannya lebih mengalir daripada tulisan ilmiah, sehingga ini akan memudahkan pembaca untuk memahami cerita itu. Kira-kira begitu. Nah, di fakta sejarah ini secara tersirat itu juga terbagi menjadi dua. Seperti di poin yang biru ini, kotak biru ini, fakta sejarah ada novel sejarah, juga ada naskah sejarah atau nyata. Nah, kalau kita berbicara tentang novel sejarah, maka pilihannya kita bisa melihat misalnya Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantatur, dengan misalkan
4 novelnya yang lain. Ada Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, kemudian juga ada Rumah Kaca. Ini merupakan seri dari rangkaian Bumi Manusia. Kemudian misalnya ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Ada Kupilih Jalan Gerilya, Jenderal Sudirman. Nah, apakah Jenderal Sudirman ini seorang tokoh yang fiksi? Kan tidak. Bahkan beliau sebagai pahlawan revolusi. Kemudian ada Diponegoro. Nah, ini juga bukan sebagai tokoh yang fiksi, tapi tokoh yang benar adanya. Ya. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai Bumi Manusia. Kalaupun kalian belum pernah membaca novelnya yang tebalnya sekitar segini atau sekitar 300 halaman lebih, mungkin kalian pernah melihat filmnya. Ya, karena melihat film tentunya lebih enak karena kita tinggal mendengarkan dan melihat saja. Nah, misalnya Bumi Manusia itu bercerita tentang tokoh Minke. Minke ini seorang pribumi. Zaman penjajahan dulu, kita ini, ya bangsa Indonesia disebutnya sebagai pribumi. Bangsa Indonesia sendiri waktu itu disebutnya sebagai Hindia Belanda. Kemudian penjajah orang Belanda disebutnya sebagai Eropa. Dan keturunan ya Indo-Eropa, keturunan misalkan penjajah Belanda dengan orang pribumi disebutnya sebagai Indo-Eropa. Semoga kalian sudah paham dengan ini. Nah, kembali lagi, bercerita tentang Minke sebagai tokoh pribumi yang terpelajar. Minke ini seorang pribumi, ya. Kebanyakan pribumi itu digambarkan sebagai tokoh atau orang yang tidak berdaya. Karena tidak berdaya, maka pendidikannya pun rendah, bahkan banyak yang tidak sekolah. Yang bisa sekolah itu hanya pribumi yang keturunan dari orang kaya. Nah, Minke ini kebetulan orang tuanya adalah seorang rajen atau bupati. Kemudian ditambah lagi Minke ini memang benar-benar pandai dan dia layak masuk pada sekolah Belanda. Jadi tidak semua pribumi bisa masuk sekolah Belanda. Nah, di sekolah itu dia masuk pada sekolah HBS. Kemudian pada suatu ketika gurunya menyebut Minke dengan sebutan Manke atau monyet, ya. Nah, kemudian teman-temannya menertawakan. Nah, inilah dari satu sisi bahwa pandangan orang Belanda pada orang pribumi itu sangat rendah. Walaupun pribumi itu pandai setinggi apapun, bisa belajar bahasa Belanda, bisa bersikap seperti orang Belanda, dan hampir menyerupai semua hal yang bisa dilakukan oleh orang Belanda, kita tetap rendah di saat itu, di zaman penjajahan. Nah, suatu ketika Minke ini mengagumi sosok Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Kemudian kekagumannya itu diketahui oleh teman sekosannya, namanya Robert Surhoff. Robert Surhoff lantas berkelakar, saya akan membawa kamu ya untuk bertemu dengan wanita yang hampir sama atau bahkan lebih cantik dari Ratu Wilhelmina. Suatu ketika Robert Surhoff dan Minke kemudian menuju ke rumah Robert Mellema, juga rumahnya Annelies. Nah, ketika datang ke sana, Robert Surhoff ini sebenarnya ingin memamerkan bahwa dia ini seorang Indo-Eropa, punya teman Annelies. Annelies itu juga Indo-Eropa. Robert Mellema itu kakaknya Annelies, ya, juga sama Indo-Eropa. Tetapi ketika dia datang di sana, yang keluar adalah Robert Mellema. Robert Mellema ini juga seorang Indo-Eropa yang memiliki sifat sombong, angkuh, dan dia memang digambarkan bahwa orang Indo-Eropa itu memiliki pribadi yang sama dengan orang Eropa. Ya, intinya merendahkan pribumi. Ketika Robert Surhoff dengan Minke datang, Robert Mellema hanya menyambut Robert Surhoff saja. Ya. Nah, Surhoff ini disambut oleh Robert Mellema, dan kemudian diajak untuk berburu. Padahal niat Surhoff itu adalah bertemu Annelies. Tetapi ketika Annelies datang, ya, Annelies ini malah menyambut Minke. Mengapa? Karena Annelies ini walaupun dia keturunan Indo-Eropa, tapi dalam dirinya dia itu merasa sebagai pribumi karena ibunya Ontosoroh itu juga seorang pribumi. Nah, kemudian Annelies sangat senang karena dia itu sebagai
tokoh yang pemalu, yang jarang bergaul, karena ada teman yang datang, kemudian Minke diajak masuk ke rumahnya, katakanlah di sebuah ruang tamu. Kemudian ada seorang ibu Anelis, ya, namanya adalah Nyai Ontosoroh, kemudian keluar. Nyai Ontosoroh kemudian menjelaskan barang-barang yang ada di ruang tamu itu. Nyai Ontosoroh ini sangat mahir dan membuat Minke itu kagum, terperangah. Mengapa ada seorang pribumi, ya, yang bisa kemudian hebat, bisa kemudian tahu barang-barang antik yang berasal dari luar negeri. Itu adalah kekaguman pertama Minke ketika melihat ada sosok pribumi lain yang lebih unggul, menurut dia lebih unggul daripada dirinya. Suatu ketika hubungan antara keluarga Ontosoroh ini, Anelis, Nyai Ontosoroh, dan Minke semakin dekat. Bahkan Minke dan Anelis ini kemudian saling jatuh cinta. Nah, di sisi lain misalkan Ontosoroh ini dulunya namanya adalah Sanikem, anak dari seorang pegawai di perkebunan tebu atau karyawan di perkebunan tebu. Kemudian ada pengawas perkebunan tebu, namanya adalah Herman Melema. Herman Melema ini membeli Sanikem dari orang tuanya dan akan diperistri, ya, diajak ke rumah. Nah, dalam hukum Belanda, orang Eropa dengan orang pribumi itu dilarang untuk menikah. Walaupun kemudian terjadi hubungan suami istri, maka dianggaplah itu tidak sah. Nah, karena Sanikem ini kemudian dibawa ke rumah oleh Herman Melema, kemudian dia memiliki anak, Anelis dan juga Robert Melema, atau Robert Melema dulu baru kemudian Anelis. Sanikem ini lama-kelamaan kemudian disebut sebagai Nyai Ontosoroh. Nah, Nyai Ontosoroh ini, ya, pada saat itu, pada saat penjajahan, orang pribumi yang menikah dengan orang Eropa itu juga disebut sebagai gundi atau juga disebut sebagai nyai. Itu adalah panggilan yang sangat mendiskreditkan seseorang, menganggap orang itu kemudian hina dibandingkan orang yang lain, ya. Nah, walaupun demikian, Ontosoroh itu diperlakukan oleh suaminya, oleh Herman Melema itu dengan baik. Beda dengan anggapan yang ada pada dirinya. Dia mengkhawatirkan dia akan dianiaya, suaminya akan kejam dan sebagainya. Tetapi tidak. Orang Eropa ini, Herman Melema ini, malah kemudian mengajari Ontosoroh bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara berbahasa yang baik, membaca, berhitung, dan mengelola urusan kantor. Nah, kemudian dari perkawinan ini antara Herman Melema dengan Ontosoroh lama-kelamaan memiliki perkebunan yang luas, pertanian yang besar, dan juga mengelola perkebunan dan juga mengelola perusahaan susu. Nah, dibuatlah perusahaan itu namanya kurang lebih adalah Buitenzorg. Nah, kemudian suatu ketika Herman Melema ini meninggal karena HIV, karena sering bermain perempuan. Kemudian anak atau keluarga dari Herman Melema yang di Belanda sana itu tahu. Kemudian datang diwakili oleh anak dari Herman Melema yang di Belanda, datang ke Indonesia menuntut bahwa harta yang dimiliki oleh Herman Melema itu adalah harta dia, harta dari istri pertamanya. Nah, kemudian berbuntutlah urusan itu ke pengadilan. Pertama yang dibahas adalah perkawinan antara Anelis dan juga Minke. Menurut hukum Belanda, sekali lagi, Eropa dilarang menikah dengan pribumi, tetapi Anelis dengan Minke ini sudah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Tetapi menurut hukum Belanda ini kemudian tidak boleh, dilarang. Nah, Minke yang memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik, tulis-menulis, kemudian dia mengirimkan pada sebuah surat kabar tulisannya, yang kurang lebih isinya adalah apakah iya hukum Islam itu kemudian malah lebih rendah dibandingkan hukum yang dibuat oleh manusia. Dan tulisan itu kemudian membuat masyarakat pribumi waktu itu kemudian berbondong-bondong ke pengadilan untuk mendukung Minke, untuk menentang bahwa hukum Islam jauh lebih tinggi dibandingkan hukum manusia. Nah, apa yang dilakukan Minke ini perlahan gagal. Kemudian di pengadilan yang
berikutnya yang dibahas adalah tentang harta gonogini dan juga tentang hak asuh anak. Pada hukum Belanda menerangkan bahwa apa yang dimiliki oleh orang Belanda, oleh Eropa, akan jatuh kembali pada orang Eropa. Padahal Ontosoroh ini sudah membesarkan perkebunannya, pertaniannya, atau perusahaan susu tadi bersama dengan Herman Melema. Tetapi menurut hukum Belanda, apa yang kemudian dimiliki oleh Ontosoroh ini menjadi milik dari orang Eropa. Karena sekali lagi, pribumi dianggap sebagai serendah-rendahnya manusia. Dan yang paling mengejamkan lagi adalah Annelies, hasil perkawinan antara Herman Melema dengan Nyai Ontosoroh, akan kemudian diberikan hak asuhnya pada ibu tirinya. Ontosoroh sebagai ibu kandungnya sendiri tidak dianggap hanya sebagai orang yang melahirkan, tidak dianggap sebagai ibu. Begitulah kejamnya ya dunia penjajahan di saat itu. Mungkin kalian yang membaca cerita sejarah tentang penjajahan barangkali seringkali membaca tentang Romusa, ya, tentang bagaimana orang-orang pribumi itu bekerja kemudian sekuat tenaga tidak dibayar menggunakan karung goni. Tetapi di sisi lain dari novel ini kita bisa melihat bahwa kekejaman Eropa atau penjajah atau Belanda saat itu juga sampai pada sisi sosial. Kita dianggap sangat rendah. Hukum Islam kemudian tidak dianggap, direndahkan. Perkawinan yang sah menurut Islam kemudian dianggap tidak sah. Begitu juga dengan harta gonogini yang sudah kemudian dia peroleh, dia besarkan, tetapi tidak dianggap sebagai miliknya. Nah, itulah sisi lain ya dari kekejaman penjajahan di era kolonialisme. Contoh berikutnya adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jika kalian masih ingat, mungkin kalian belum pernah baca novelnya, tapi semoga kalian pernah lihat filmnya, bercerita tentang Zainuddin, tokoh dari Bugis, Makassar, yang kemudian menyukai atau saling mencintai dengan Hayati, tokoh Minang atau Padang. Zainuddin ini sebenarnya adalah anak dari orang kaya, saudagar kaya, tetapi ternyata ibu dan ayahnya ini sudah meninggal duluan. Zainuddin semasa kecil diasuh oleh orang lain, dititipkan pada orang lain, dan begitu juga hartanya. Tapi entah mengapa kemudian Zainuddin ini intinya pergi melalang buana, ya, kemudian bertemu dengan Annelies, bertemu dengan Hayati. Hayati ini adalah anak dari seorang bangsawan, intinya keluarga berada. Kemudian keluarga dari Hayati tahu bahwa mereka berdua saling suka. Kemudian keluarga Hayati menolak karena Zainuddin ini tidak jelas asal-usulnya. Nah, kemudian Hayati dijodohkan oleh pilihan dari orang tuanya. Sama-sama orang kaya. Terjadilah perkawinan itu Hayati dengan suaminya. Nah, membuat Zainuddin ini kemudian menjadi patah hati. Akhirnya Zainuddin menghibur diri ya, pergi ke Jakarta. Lalu kemudian ke Surabaya. Zainuddin ini juga mahir dalam tulis-menulis. Dia membuat surat kabar dan dia memiliki nama pena Z. Dia kemudian menuliskan dalam surat kabar itu. Hayati yang tidak nyaman dengan suaminya, kemudian dia menyusul Zainuddin. Diketahuilah dia di Surabaya. Akhirnya Hayati datang ke Surabaya. Ketika itu Zainuddin pun juga tahu bahwa Hayati datang untuk menemuinya. Tapi karena Zainuddin merasa bahwa Hayati itu bukan miliknya, Hayati kemudian diminta untuk pulang kembali dengan diberikan tiket kapal pulang, naik kapal Van der Wijk. Ketika perjalanan pulang dan Zainuddin ini dalam melaksanakan tugas keluar kota, kemudian Zainuddin mendengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi oleh Hayati ini mengalami kecelakaan di daerah Lamongan. Segeralah Zainuddin untuk pergi ke daerah Lamongan, tempatnya di daerah Brondong. Di sana Zainuddin bertemu dengan Hayati. Untungnya masih keadaan selamat. Tetapi dalam penanganan medis, kemudian Hayati dikabarkan meninggal. Zainuddin yang cintanya hanya pada Hayati, lama-kelamaan menjadi sakit dan kemudian juga meninggal. Nah, yang kaitannya dengan fakta sejarah adalah coba kalian searching ya di Google
tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk atau monumen tenggelamnya kapal Van der Wijk. Maka kalian nanti akan menemukan bahwa monumen itu benar adanya dan terletak di Brondong, Lamongan. Maka dua cerita tadi ini adalah cerita berdasarkan fakta sejarah. Tokoh benar adanya, latar benar adanya, kronologis juga sama, kita bisa membuktikan. Bahkan kalau kalian coba cek di Google siapa Bapak Jurnalistik Indonesia, maka yang keluar adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Siapa itu? Itu adalah representasi dari tokoh Minke. Minke ini adalah anak dari Raden, bupati, ya, waktu itu. Nah, ketika dia pulang ke rumahnya, dia itu disebut sebagai Raden Mas, dan dia memiliki nama asli tadi, Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, itu adalah sekilas cerita tentang fakta sejarah berdasarkan novel sejarah. Lalu bagaimana fakta sejarah berdasarkan sejarah nyata? Kalian bisa melihat dari buku paket bahasa Indonesia halaman 53. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada gambar Borobudur. Kalau kalian sudah membaca teks ini, maka cerita atau paragraf ini tentunya adalah paragraf non-fiksi. Ceritanya adalah non-fiksi, bukan fiksi. Karena ketika kita membaca paragraf demi paragraf, yang kita dapatkan adalah informasi yang benar adanya, bukan informasi yang imajinatif, yang kemudian bersifat khayal. Nah, maka ini pun juga bisa disebut sebagai fakta sejarah atau naskah sejarah nyata. Contoh lain, saat ini kita berada di bulan kemerdekaan. Sebelum terjadinya proklamasi, ada tokoh misalkan Soekarno dan Hatta ini dibawa ke Dalat Vietnam. Pulang dari sana, mereka kemudian diculik oleh golongan muda agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tetapi peristiwa itu kemudian dicegah oleh golongan tua dan proklamasi baru kemudian terlaksana di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Maka ini pun juga termasuk dari bagian teks sejarah berdasarkan fakta sejarah. Jadi fakta sejarah itu kemudian bercabang menjadi dua, ada novel sejarah dan ada naskah sejarah. Kira-kira demikian, paham ya? Pembahasannya cukup panjang. Sekilas dari novel sejarah ya berdasarkan fakta sejarah. Contohlah judulnya Diponegoro, Pangeran Bermata Tajam Berkilat Iman, karya Yudi A.W. Nah, kita bisa melihat dari nama tokohnya bahwa ini benar-benar ada ya di masa itu, tokoh atau Pangeran Diponegoro. Kemudian jenis teks cerita sejarah. Nah, berikutnya ini adalah teks cerita sejarah fiksi. Berikutnya adalah teks cerita sejarah fiksi. Mengambil latar sejarah masa lalu, itu sudah pasti. Kemudian tokoh bersifat fiktif dan ceritanya juga imajinatif. Artinya tokoh ini barangkali diubah namanya, bisa seperti itu, atau juga bisa sengaja dimunculkan untuk menambah daya tarik pembaca, untuk menambah misalkan kelengkapan isi ceritanya. Dan ceritanya juga imajinatif. Kemudian latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai merupakan fakta sejarah. Contoh yang bisa kita ambil adalah Bikisar Merah karya Ahmad Tohari, Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari, Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang, Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangun Wijaya. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang Bikisar Merah. Kurang lebih Bikisar Merah itu bercerita tentang tokoh Lasi dan Kanjat. Ini merupakan sepasang suami istri yang kerja suaminya adalah sebagai pemanjat pohon nira atau pohon siwalan. Sedangkan Lasi adalah ibu rumah tangga. Kanjat ini suatu ketika jatuh dari pohon siwalan dan membuat dia menjadi mandul. Karena dia tinggal di sebuah pedesaan, ya, tentunya kan di pedesaan yang masih asri, yang kemudian
berada pada wilayah terpencil, nah itu pasti banyak ditumbuhi pohon-pohon alami, pohon-pohon tradisional, atau misalkan maksud saya adalah pohon-pohon yang bisa dipetik buahnya, hasilnya, ya misalnya tadi pohon siwalan. Nah, kanjat ini kemudian jatuh dari pohon siwalan dan kemudian dia berobat pada seorang dukun pijat. Nah, kalau kita mendengar dukun pijat, pasti ini banyak kemudian ada pada wilayah pedesaan. Ketika dia dipijat, lama-kelamaan, kemudian dukun pijat ini juga memiliki rasa, atau dukun pijat ini juga memiliki anak. Nah, anaknya ini adalah seorang yang cacat, dan dukun pijat ini juga memiliki rasa bahwa kapan ya anak saya ini kemudian bisa nikah, bisa kemudian memiliki suami. Muncullah ide adalah berikutnya yang memijat adalah si anak dari dukun pijat, dengan berasumsi bahwa anaknya juga memiliki kemampuan yang sama, dan sekaligus karena sudah dipijat terlalu sering ya, karena sudah dipijat tidak hanya sekali dua kali tapi sudah berkali-kali, maka untuk mengukur apakah ini masih mandul atau tidak, kemudian dukun pijat ini meminta dilakukanlah tadi, misalnya hubungan suami istri, hubungan badan antara anak dukun pijat seorang yang cacat ini dengan kanjat. Nah, terjadilah hubungan itu. Lasi yang tahu kemudian dia naik pitam, marah. Nah, Lasi ini kemudian pergi ya dari tempat tinggalnya itu tanpa kabar. Dia kemudian naik pada sebuah truk. Nah, truk ini biasanya adalah mengambil barang yang berupa gula Jawa. Nah, kalau tadi ada nira kan hasilnya bisa menjadi gula Jawa pada tengkulak di desa itu. Nah, dia naik pada truk itu dan pastinya sudah saling mengenal. Kemudian naik di truk itu meminta bahwa jangan memberi kabar pada orang desa itu dan juga jangan memberi kabar pada suaminya. Kemudian truk itu berangkatlah meninggalkan desa itu ke Jakarta. Di sana Lasi kemudian dititipkan pada seorang pemilik warung. Ternyata pemilik warung itu juga seorang mucikari. Karena Lasi ini memiliki keturunan Jepang, tentunya ini lebih beda ya, beda dari orang kebanyakan. Mungkin juga lebih cantik karena digambarkan dia cantik, kemudian lugu, polos. Nah, akhirnya Lasi ini dijual pada seorang laki-laki hidung belang. Ya, dan ini seorang pengusaha. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Apakah kemudian tokoh yang dimunculkan oleh seorang Ahmad Tohari ini fiktif? Bisa jadi, karena ini akan sensitif jika kemudian menggunakan nama aslinya. Jika kemudian seorang tokoh yang benar jatuh dari pohon itu namanya Kanjat dan dibuat dalam sebuah cerita, mungkin ya setiap hari maka keluarganya ini akan, mohon maaf, misalnya barangkali menjadi bahan tertawaan karena Kanjat ini kemudian bersetubuh dengan seorang yang cacat tadi. Nah, ini adalah gambaran yang bisa kemudian menjadi cerita sejarah fiksi. Contoh lain bisa dari sepenggal cerita Lingkar Tanah Lingkar Air. Nah, misalnya ini, Maret 1946, ketika itu usiaku 18 atau 19, sudah 4 tahun tamat Fairfield School bersama beberapa teman, satu diantaranya Kiram. Nah, Kiram ini bisa jadi juga sebagai tokoh yang disamarkan, tokoh fiktif. Saat itu aku sedang menjadi murid Kiai Umar. Nah, mungkin nama aslinya Umar atau siapa, kemudian oleh seorang penulis Ahmad Tohari ini kemudian diubahlah nama itu menjadi Umar. Nah, ini adalah sebagai tokoh fiktif. Bisa jadi namanya diubah atau juga bisa jadi tokoh ini sengaja dimunculkan untuk menambah daya tarik cerita. Kira-kira beginilah dari gambaran cerita sejarah berdasarkan sejarah fiksi. Yang pasti ya, latar sejarahnya itu benar-benar nyata, benar-benar berdasarkan fakta. Kalau kita berbicara tentang tahun 1946, maka pasti saat itu adalah masih di zaman kolonialisme. Walaupun kita sudah merdeka, pasti ada masih banyak peninggalan-peninggalan Belanda. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini saya ambil dari buku paket bahasa Indonesia warna merah ya. Di halaman 52, perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Yang pertama, teks sejarah itu merujuk pada hal-hal yang memang pernah terjadi. Kalau novel
yaitu menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi, kesemuanya bersumber pada rekaan. Nah ini kan tadi sudah kita bahas, novel sejarah pun kalau di buku Intan Pariwara itu juga bisa mengarah pada fakta sejarah. Tetapi kalau misalkan di buku merah ini kemudian dibedakan. Nah, harapannya kalian tidak bingung, kalian sudah mulai paham tentang perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Karena kalau di buku merah ini teks sejarah itu lebih ke arah sejarah berdasarkan fakta. Contohnya tadi tentang sejarah terbentuknya Borobudur, sejarah kemerdekaan, atau mungkin sejarah ASEAN. Nah itu adalah teks sejarah. Novel sejarah yang kaitannya adalah menggabungkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau kita menelaah bumi manusia kan kita bisa tahu unsur intrinsiknya, yaitu masuk pada novel sejarah kalau di buku merah. Ya. Fungsi teks cerita sejarah, ada fungsi rekreatif. Kalau namanya rekreatif berarti ada sarana hiburan, kita menjadi terhibur tentunya, karena bahasa sastra adalah bahasanya imajinatif, kemudian mengalir, lebih mudah untuk dipahami dibandingkan bahasa ilmiah. Fungsi inspiratif, ada ide kreatif yang barangkali bisa kita peroleh ketika kita akan membuat sebuah cerita, atau mungkin ada pengalaman baru yang bisa kita dapatkan. Instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah ini sebagai contoh, kita ketika membaca sejarah itu sering berdasarkan sejarah fakta atau fakta sejarah dari buku sejarah Indonesia atau sejarah minat. Tetapi ketika kita membaca novel sejarah, maka mungkin kita akan mendapatkan informasi yang tidak ada di dalam buku itu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Fungsi edukatif, untuk pelajaran hidup bagi manusia. Kita bisa belajar agar tidak mengulangi sejarah kelam masa lalu, atau mungkin kita bisa belajar sejarah yang baik di masa lalu, itu bisa kita simpan dan kemudian kita ceritakan agar orang saat ini atau misalnya generasi berikutnya, nah itu bisa minimal ya seperti generasi masa lalu. Struktur teks cerita sejarah, sebelum kita membahas satu persatu, ini juga ada perbedaan dengan buku paket bahasa Indonesia. Nah, jika kalian sudah membawa buku paket bahasa Indonesia, kalian bisa melihat struktur dari teks cerita sejarah itu ada di halaman ini 43. Nah, kalau kalian sudah membuka halaman 43 buku paket warna merah ini ya, halaman 43, maka akan ada perbedaan sedikit. Yang pertama, abstrak. Ini saya ambil dari buku Intan Pariwara, buku PR. Abstrak itu boleh ada, boleh tidak. Abstrak itu membahas tentang ringkasan atau inti cerita. Di buku paket tidak ada. Orientasi. Nah, orientasi itu adalah pembuka atau pengenalan ceritanya. Apa yang dikenalkan? Bisa tokoh, latar cerita. Ya, nah di buku merah itu dimulai dengan orientasi. Sebenarnya sama, karena abstrak opsional, boleh ada, boleh tidak. Struktur yang kedua di buku Intan Pariwara itu adalah komplikasi. Komplikasi itu munculnya masalah. Tetapi di buku merah, struktur keduanya itu adalah pengungkapan peristiwa. Struktur ketiganya adalah menuju konflik. Struktur keempatnya adalah puncak konflik, atau disebutnya komplikasi, atau juga disebutnya klimaks. Nah, kalau di buku merah, komplikasi, puncak konflik, atau klimaks ini dianggap sama. Tetapi kalau di buku Intan Pariwara, komplikasi sendiri, klimaks sendiri. Karena klimaks itu adalah puncak cerita, komplikasi adalah munculnya masalah. Kalau kita berbicara tentang cerita, kan dimulai dari pengenalan, lalu ada munculnya masalah, agar cerita itu ini ya tidak membosankan, menarik, kan pasti ada masalah, dimunculkan masalah. Masalah itu kemudian pasti meningkat ya, karena untuk mendukung situasi cerita dan banyak penonton yang kemudian agar suka dengan cerita itu, maka konfliknya meningkat atau disebutnya klimaks, puncak konflik. Karena sudah sampai puncak tidak mungkin turun lagi, maksudnya tidak mungkin kembali, tetapi turun ya. Nah, maka kemudian konflik mereda atau disebutnya adalah resolusi. Ada solusi, ada penyelesaian, dan diakhiri koda, akhir cerita. Maka mana yang kemudian digunakan struktur dari teks cerita sejarah? Saya sarankan untuk menggunakan struktur sejarah ini ya.
yang kita bahas saat ini, atau juga bisa kemudian kalian belajar dari buku Intan Pariwara, bukan kemudian mengesampingkan buku paket, karena komplikasi dari berbagai banyak sumber. Coba nanti kalian lihat di internet, komplikasi itu banyak kemudian mengarah pada munculnya masalah. Ya, kira-kira demikian. Kemudian ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan ini cukup banyak karena ini merupakan materi gabungan dari buku paket dan juga buku Intan Pariwara. Saya sampaikan terlebih dahulu, jika di buku paket ciri kebahasaan kalian bisa melihat di halaman 60 ya, 60, 61 sampai dengan 63. Kalau di buku paket kalian ciri kebahasaan itu ada pada halaman 33 sampai dengan 35. Kalau di buku Intan Pariwara hanya ada 3, kalau di buku paket itu ada 7, maka kurang lebih ada 10. Nah, nanti itu ada kemudian saya gabungkan di materi ini, di tayangan ini, atau di buku ini. Yang pertama, keterangan. Keterangan itu menerangkan informasi tambahan. Keterangan di sini yang dimaksudkan adalah bisa dalam keterangan tempat, waktu, cara. Tetapi keterangan itu tidak hanya 3 ini. Nah, kalian bisa belajar juga dari keterangan yang lain. Misalnya ada keterangan alat, keterangan sebab, keterangan penyerta, dan sebagainya. Nah, materi itu nanti saya cantumkan dalam deskripsi. Kalian bisa melihat di YouTube tayangan saya sebelumnya, yaitu kalimat majemuk. Di kalimat majemuk itu juga membahas konjungsi subordinatif. Makna-makna dari konjungsi subordinatif itulah yang bisa kemudian disebut juga dengan keterangan. Paham ya? Kemudian struktur atau ciri bahasa yang berikutnya adalah ungkapan. Ungkapan itu nama lainnya adalah idiom, gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna baru. Kalau kita kemudian mengartikan idiom ya sebagai contoh, misalnya banting tulang, tidak kemudian tulang kita itu dibanting-banting, tetapi artinya adalah kerja keras ya. Contoh lagi tangan kanan, bukan kemudian ada tangan kanan, tangan kiri, tetapi tangan kanan itu adalah orang kepercayaan. Nah, contohnya seperti itu. Majas ini adalah cara pengarang memanfaatkan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan atau pikiran dari pengarang itu. Majas ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian juga ada simbolik. Simbolik itu bisa kita maknai sesuai dengan konteks cerita. Misalnya, kalau kita mendengar kata mengangguk ya, sesuai konteks, misalnya seorang ibu ya maksudnya seorang anak bertanya pada ibu, "Bu, saya nanti malam mau lihat kartun atau mau lihat film. Bu, nanti malam saya mau lihat film, saya nggak belajar dulu." Nah, kemudian si ibu menjawab dengan anggukan kepala. Nah, artinya anggukan ini adalah iya, mengiyakan simbolnya. Nah, tetapi kalau anggukan ini ya terjadi di luar konteks itu, tidak ada apa-apa, seorang ibu kemudian mengangguk ini. Nah, maka bisa jadi makna iya tadi kemudian tidak tersampaikan. Nah, kira-kira begitu. Paham ya? Kalau masih belum jelas, misalnya simbol itu warna putih ya, dalam lingkungan kita itu digambarkan ada orang yang meninggal. Tapi kemudian jika kalian membawa warna putih tidak ada apa-apa, kalian bawa warna putih saja, apakah kemudian itu bisa diartikan sebagai orang yang meninggal? Ada orang meninggal? Mungkin akan berbeda. Karena apa? Konteksnya. Nah, itu ada konteks, ada di sebuah lingkungan. Nah, begitu. Kemudian kalimat bermakna lampau yang menyatakan masa lalu, yang mungkin bisa ke arah pada waktu itu, kemudian pada zaman dulu, ya dahulu kala, itu juga bisa menjadi kalimat bermakna lampau. Konjungsi temporal atau juga konjungsi kronologis, ini nanti ada hubungannya dengan materi keterangan ya.
Misalnya 5 STKW, saat, sebelum, setelah, sesudah, sejak, tatkala, ketika, waktu. Ini adalah contoh-contoh dari konjungsi temporal. Kata kerja mental, mental itu artinya ada pada sebuah kata kerja material itu adalah tindakan. Ada hal yang dilakukan oleh anggota gerak kita. Menulis, kita kan kemudian menggerakkan tangan. Berlari, kita juga menggerakkan kaki. Maka ini adalah kata kerja material atau kata kerja tindakan. Kata kerja mental atau pikiran, berarti kata kerja itu hanya kita yang tahu, hanya dirasakan oleh diri kita. Berpikir, kan kita sendiri yang tahu, teman kita mungkin tidak tahu. Mendambakan, ya, mengidolakan, ya itu hanya kita yang tahu. Kalimat langsung, kalimat yang ditandai dengan tanda petik 2, kemudian disertai keterangan penyampainya. Contoh, saya sudah makan Bu, kata Roni. Saya sudah makan Bu, ini merupakan kalimat langsung, yang menyatakan adalah Roni. Penulisannya tanda petik, saya sudah makan, koma Bu. Bu ini adalah sapaan, maka Bu-nya kapital. Koma dulu baru tanda petik. Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang berisi tuturan orang lain. Nah, tadi yang ngomong adalah Roni. Kalau menjadi kalimat tidak langsung berarti Roni berkata bahwa dia sudah makan. Roni berkata kepada ibu bahwa dia sudah makan. Dia ini dia siapa? Dia Roni. Kalau kemudian diganti begini, Roni berkata kepada ibu bahwa saya sudah makan, sesuai dengan teks tadi, saya sudah makan. Maka sayanya adalah saya ini yang ngomong, bukan saya Roni. Nah, itulah yang menjadikan kalimat tidak langsung itu adalah kalimat dari tuturan orang lain, bukan tuturan kita. Paham? Kata sifat, adjektiva. Kata sifat bisa ditandai dari kata sangat. Misalnya sangat baik, baik itu sifat bukan ya, sangat baik, paling baik, atau baik sekali. Nah, ini adalah kata sifat. Atau bisa juga dari sereduplikasinya. Reduplikasi itu kata ulang, sebaik-baiknya. Nah, itu berarti juga bisa menjadi kata sifat. Nah, itu tadi ya kalimat tidak langsung. Berikutnya ada mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah atau unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah telur sekotak mana udangnya. Materi ini mungkin nanti juga akan kita pelajari di novel ya, di materi berikutnya setelah editorial nanti akan kita pelajari novel. Nah, secara sekilas telur sekotak mana udangnya, tema, alur, setting, tokoh, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Dari sekian banyak ini yang kurang jelas yang mana, maka kalian bisa belajar ya dari PowerPoint yang akan saya cantumkan pada deskripsi di YouTube ini. Jika masih ada materi yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada saya. Terima kasih untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, maka bisa ditanyakan melalui grup WA kelas atau Japri, atau juga bisa melalui komentar dari YouTube ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.